masih kayak ibu-ibu kolot yang takut anak jatuh gitu sebenarnya. Jadi aku benar-benar memberanikan diri juga untuk percaya dan bisa ngasih pelajaran untuk Cafa supaya bisa lebih confident dan yang pasti menikmati proses belajarnya juga sih gitu. Lagi-lagi pasangan mantan suami istri, Rachel V-nya dan Okin bikin heboh. Keduanya disebut-sebut saling tuding dan sindir. Bermula dari ketidakhadiran Okin pada saat anak kedua mereka, Cafa, mengikuti lomba ice skating di kawasan Jakarta. Okin dituding tidak peduli dengan kegiatan kedua anaknya. Bahkan kini muncul spekulasi jika perubahan sikap Okin disebabkan oleh pengaruh pacar barunya, Nanda. Mendengar hal ini, merasa tak bersalah, Nanda langsung berikan klarifikasi dan menjelaskan melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya. Nanda mengatakan, jika ketidakhadiran Okin bukan merupakan atas pengaruhnya. Nanda juga menambahkan jika dirinya juga tidak tahu menahu soal jadwal lomba yang diikuti oleh Cafa. Di akhir klarifikasi, Nanda justru menyebut asumsi jika Okin sedang tidak baik-baik saja dengan sang mantan istri, Rachel V-nya. Benarkah kini hubungan Okin dan Rachel sedang tidak baik-baik saja? Tak tinggal diam, Okin juga angkat suara terkait ketidakhadirannya pada lomba sang anak. Okin menyebut jika itu murni dari kesalahannya semata, sebab dirinya yang kurang aktif menanyakan kegiatan keduanya. Di sisi lain, Rachel V-nya menjadi sosok ibu yang berusaha untuk selalu hadir di setiap kegiatan kedua anaknya. Meski sibuk, Rachel menyempatkan untuk melihat secara langsung Cafa bertanding di perlombaan ice skating. Rachel juga membagikan cerita bagaimana awal mulanya Cafa bisa ikut aktif dalam kegiatan ini hingga mengikuti perlombaannya. Rachel bersyukur Cafa diberikan juara 3. Baginya, juara berapapun tak menjadi masalah. Yang terpenting, bagaimana dirinya bisa mengajarkan sang anak arti dalam berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Dapat itu. Lomba. Pastinya bangga banget sama semua prosesnya Ade. Sebenarnya Ade tuh pengen banget first place, tapi nggak apa-apa. Semoga hasilnya yang sekarang itu bisa
membangkitkan Ade jadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena menurut aku yang penting itu ya proses dari pembelajaran Ade di figure skating. Sih, deg-degan nggak sih, Cak? Iya. Iya sih, pastinya kalau dari ice skate sendiri itu kan kayak keseimbangan gitu kan. Kebetulan aku tuh emang nggak bisa ice skating, aku lumayan jelek keseimbangannya. Jadi aku tuh masih kayak ibu-ibu kolot yang takut anak jatuh gitu sebenarnya. Jadi aku benar-benar memberanikan diri juga untuk percaya dan bisa ngasih pelajaran untuk Cafa supaya bisa lebih confident dan ya yang pasti menikmati proses belajarnya juga sih gitu. Siapa sempat takut gak jatuh Cafa pas lagi ice skating? Pernah nggak jatuh? Sakit? Sorry. Kalau lagi latihan pasti ada jatuh-jatuhnya. Pas itu gimana? Ya kebetulan kalau misalnya lagi latihan tuh kita kayak dikasih apa deh namanya deh yang di belakang deh namanya buat biar jatuh. Protektor. Jadi dikasih protektor supaya bisa lebih seimbang. Bukan. Biar kalau jatuh nggak sakit gitu. Nah kalau misalnya lagi lomba kayak gini baru nggak pakai protektor gitu. Hari ini yang ambilnya juara 3 ya dia. Alhamdulillah. Targetnya juara 1. Iya pastilah semua orang pasti pengennya juara 1 ya. Cuman kan yang namanya hidup kan nggak bisa selalu ada juara 1, kadang juara 2, kadang juara 3, kadang mungkin juga kalah. Jadi ya aku selalu bilang sama anak aku kalau yang penting itu adalah proses pembelajarannya gitu. Awalnya itu rollerblade, tapi ada yang nggak suka karena rollerblade itu lebih ke race ya, lebih kayak balapan gitu. Jadi karena dia juga gimnastik, jadi aku mikir yang lebih mirip yaitu ya figure skating gitu. Karena dia juga nggak, kebetulan Cafa emang nggak begitu suka speed racing. Jadi dia lebih ke apa ya kayak ya lebih ke apa sih namanya? Apa namanya solo untuk main solo aja. Kita nggak tahu ya karena kan masih kecil. Ini kita lagi masa mencari tahu kira-kira apa yang dia suka. Jadi masih lumayan ganti-ganti juga, nggak bisa bilang kalau sampai gede dia bakal mau jadi figure skating. Sekarang sih yang penting cuma nge-support dan nge-support secara financially dan emotionally aja sih. Apapun mau dia aja sih. Aku nggak maksa karena aku masih mentingin akademis. Pastinya ya kita kan ngelesin terus juga apa namanya peralatannya, terus daftar lomba, hadir di acara-acaranya dia. Menurut aku itu udah sebagai bentuk support aku sih. Kalau yang lainnya kayak keberanian dia dan lain-lain, aku harap dia bisa memproses itu diri sendiri karena aku sendiri nggak bisa, karena aku nggak bisa mempraktekkan ke dia, jadi aku makanya ngelesin dia gitu. Masih jadi priority kita sih, maksudnya aku nggak minta dia untuk jadi juara 1 di kelas, tapi at least dia bisa ngelewatin apa namanya kayak educational secara akademik gitu. Kalau dia sih sampai sekarang masih kayak pengen jadi artis aja ya. Jadi kayaknya belum ada yang spesifik kayak mau jadi sesuatu gitu. Karena kan kita juga pas kecil cita-citanya apa, ternyata pas gede cita-citanya apa gitu. Jadi ya aku ngeliatin dia prosesnya aja. Kayak dia maunya jadi apa-apa kita support aja gitu.